Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rasya Pratiwi dengan nomor NIM 2023 1125888. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas secara keseluruhan tentang PPT saya yang sudah saya tampilkan dalam penugasan model dan strategi belajar mengajar dosen pengampu Bapak Dr. Anjes Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Jadi di sini poin pertama yaitu model pembelajaran. Maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Sederhananya ini adalah resep atau blueprint yang kita ikuti untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran memberikan struktur dan arah pada proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kemudian di sini ada banyak sekali model pembelajaran yang bisa kita gunakan seperti problem based learning atau PBL, kemudian ada project based learning atau PJBL, kemudian di sini ada inquiry learning yang dimana ada juga discovery learning atau DL, dan yang kelima adalah cooperative learning atau CL. Nah, kita akan membahas satu persatu dari pengertian hingga kerangka atau konsep dari satu persatu model pembelajaran. Yang pertama itu problem based learning, di mana problem based learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pemecah masalah aktif. Nah, kemudian dalam metode ini siswa diajak untuk memecahkan masalah dunia nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Alih-alih hanya menghafal fakta-fakta, siswa didorong untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menemukan solusi yang dipermasalahkan dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada juga tujuan dari PBL. Yang pertama yaitu membuat pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan keterampilan berpikir, kemudian mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan motivasi belajar, dan juga memperkuat kerjasama. Jadi nanti dalam problem based learning ini dijadikan atau dibentuk suatu kelompok untuk memecahkan suatu masalah tertentu gitu. Kemudian kelebihan dari PBL yaitu membuat pembelajaran lebih aktif karena siswa yang akan mencari solusi dari permasalahan yang sudah ditentukan. Kemudian dapat mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. Keterampilan yang dikembangkan dalam PBL sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Kemudian PBL adalah pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjadi pemecah masalah kecil atau masalah besar sehingga sampai anak-anak itu bisa aktif begitu. PBL dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Di sini juga ada tujuan utama dari project based learning. Project based learning di mana adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dalam PJBL. Siswa terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui proyek ini, siswa itu dapat mengeksplorasikan, menyelidiki, dan membangun pemahaman yang mendalam tentang suatu topik. Kemudian tujuan dari PJBL yang pertama itu belajar dapat secara aktif karena mereka membuat proyek atau project, kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan kolaborasi, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Kemudian di sini kelebihan dari PJBL membuat pembelajaran lebih menarik siswa, lebih termotivasi karena terlihat dari kegiatan yang relevan, langsung mengeksplorasikan. Kemudian ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa dilatih untuk menghadapi tantangan yang mencari solusi. Kemudian di sini ada inquiry learning, di mana inquiry learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif bertanya,
mencari jawaban, dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses penyelidikan. Dalam model pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam mencari tahu dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki. Prinsip dasar dari inquiry learning yaitu keaktifan siswa, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran dan berperan aktif dalam mencari tahu. Kemudian ada pertanyaan sebagai pemicu. Pertanyaan memicu rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka untuk mencari jawaban. Kemudian ada penyelidikan juga, karena siswa melakukan penyelidikan untuk menemukan jawaban dan atas pertanyaan mereka. Jadi kemudian ada konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Oke, di sini ada discovery learning, kayak yang mana artinya dari pembelajaran penemuan. Suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses penemuan pengetahuan baru. Tidak hanya menerima informasi yang diberikan oleh seorang guru, siswa didorong untuk mencari tahu sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman dan eksperimen mereka. Di mana tujuan dari pembelajaran penemuan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep. Siswa akan lebih memahami konsep jika mereka itu menemukan sendiri. Jadi ini lebih siswa yang aktif juga, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat sebuah keputusan. Meningkatkan motivasi belajar, siswa juga menjadi lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dan kelebihan dari pembelajaran discovery learning ini adalah membuat pembelajaran lebih menarik, meningkatkan kemampuan berpikir siswa lebih tinggi. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Juga dapat mempersiapkan siswa itu untuk dunia nyata. Nah, pembelajaran discovery learning atau penemuan adalah pendekatan belajar yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif dan mencari tahu sendiri dalam membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran penemuan dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu cooperative learning atau CL, di mana CL pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, siswa saling bergantung satu sama lain, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang optimal. Prinsip dari pembelajaran kooperatif, siswa saling ketergantungan positif. Setiap anggota kelompok memiliki peran penting dalam bertanggung jawab dalam satu tugas. Misalnya untuk tanggung jawab individual, setiap anggota bertanggung jawab atas pembelajaran dirinya sendiri dan juga keberhasilan kelompok. Kemudian interaksi, tatap muka, siswa secara aktif berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian ada keterampilan interpersonal. Siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik. Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan yang efektif karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama. Pembelajaran kooperatif juga dapat membantu siswa mencapai potensi yang maksimal. Jadi sekian dari presentasi saya terkait dengan 5 model pembelajaran. Mungkin ada penyampaian terkait hal ini ada yang kurang dan mungkin kurang memuaskan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.